saudaraku terkasih di dalam Tuhan, sekalipun saat ini kita harus beribadah di rumah, tetapi hati kita, jiwa kita tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apapun yang terjadi pada negara kita saat ini, apapun yang terjadi pada dunia saat ini, tetaplah berpangku tangan, tetaplah percaya bahwa rencana Tuhan itu adalah indah. Karena apapun yang Dia berikan kepada kita itu adalah sungguh indah. Kita angkat pujian kita naikkan dengan segenap hati kita, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah
sungguh indah, sungguh indah. Shalom saudara-saudara kekasih Jemaat Bandung Raya yang kasih Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan satu pesan mengenai kerajaan Allah. Pilihan ini terjadi karena ketika Tuhan Yesus akan berangkat ke surga, Kisah Para Rasul 1 menjelaskan bahwa ia berkali-kali memperlihatkan diri bahwa dia bangkit, dan berulang kali dia bicara mengenai kerajaan Allah. Itu satu hal sebelum dia berangkat. Tetapi yang kedua yang menarik adalah bahwa kalau saudara baca buku Injil, keempat Injil, maka berita Injil yang disampaikan Yesus mula-mula adalah tentang kerajaan Allah. Dikatakan bahwa kerajaan Allah sudah datang. Jadi penting. Barangkali kita bertanya, apa sih sebetulnya kerajaan Allah? Bukankah itu dia katakan ketika ia berkhotbah di atas bukit? Pada saat itu, konteksnya adalah kekhawatiran umat Tuhan, yaitu apa yang kami makan, minum. Dan Yesus katakan, jangan begitu. Yang lebih baik adalah hidup. Kamu hidup. Itu lebih penting dari makan dan minum. Dia katakan juga, kami khawatir apa yang harus kami pakai. Tapi kata Tuhan, kamu punya tubuh. Tubuh sehat itu lebih penting daripada pakaian. Konteks itulah yang Yesus katakan, yang sering disebut di dalam Injil, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6:33. Kebalikannya, pada saat kita khawatir, misalnya pada masa pandemik ini, pekerjaan diputus, atau pekerjaan hanya separuh, pemasukan separuh, kemudian jaga jarak, tidak bisa jumpa, banyak hal yang tidak mengenakan, dan itu menimbulkan ketakutan. Dan memang ketakutan adalah akar daripada kekhawatiran, yang per definisi artinya begini: khawatir itu adalah takut yang jelek yang terjadi. Padahal ada pandangan yang berbeda, yaitu percaya bahwa yang terbaik yang akan terjadi, meskipun keadaannya buruk, jelek, tanpa harapan dalam pandangan manusia. Nah, inilah takut harus di-counter dengan iman, dengan percaya. Nah, percaya pada siapa yang penting? Nah, Yesus mengatakan kepada Raja yang memerintah. Itulah kerajaan Allah. Tempat di mana Allah memerintah, dan itu bukan hal makan dan minum. Bahkan ditantang oleh Tuhan dalam Matius 6:33, cari dulu kebenarannya. Dan saya menemukan bahwa kalau didefinisikan ada banyak tentang kerajaan Allah, di mana Allah memerintah, ada 3 sifat yang sangat perlu diperhatikan. Roma 14 ayat 17 berkata, kerajaan Allah bukan soal makan minum, jadi bukan soal lahiriah, tetapi soal kebenaran. Jadi menghadapi keadaan sekarang, di dalam menjelang setelah kebangkitan Yesus, jemaat Tuhan itu diharapkan mengalami karena mengetahui, memahami, dan mempercayai kebenaran. Apa itu kebenaran? Yesus itu kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 17 ayat 17 berkata, firman-Mu itu kebenaran. Jikalau saudara hidup dengan berpusat pada Yesus,
bukan pada ketakutan, bukan pada kekhawatiran, bukan pada makan minum, bukan pada nafkah, tetapi kepada Tuhan, dan hidup sesuai dengan firman, maka saudara akan mengalami apa yang dikatakan kebenaran ilahi. Yang kedua, Roma 14 ayat 17 berkata bahwa kerajaan Allah itu hal damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu diperoleh dari kebenaran itu. Barang siapa yang hidup dalam kebenaran mengalami sejahtera. Dan itu yang dibutuhkan sekarang. Ketakutan kalah karena adanya damai sejahtera. Dan pada waktu damai sejahtera itu ada, pilihan-pilihan kita luar biasa ditunjuk oleh Tuhan, sehingga menghadapi apapun kami menang. Yesaya 26 ayat 3 bilang, yang hatinya teguh percaya kepada Allah akan mendapat kesejahteraan, damai sejahtera yang sempurna, perfect peace. Pilihlah itu. Yang ketiga, dikatakan bahwa kerajaan Allah itu adalah sukacita dalam Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di tengah himpitan semua, di tengah pressure, ternyata kerajaan Allah itu mendatangkan sukacita di dalam roh dan bisa bersyukur. Dan Daud berkata, barang siapa memberikan persembahan korban syukur, memuliakan Allah. Nah, disitulah Allah adalah raja, dan kebenaran, damai sejahtera mengikuti. Dan janjinya di dalam Matius 6 ayat 33 adalah segala sesuatu yang dibutuhkan akan menyertai kamu. Jangan khawatir tentang besok. Besok ada susahnya sendiri, kata Yesus ayat 34. Dan ayat 32 berkata begini, hei anak-anakku, Bapa di surga tahu apa yang kamu butuhkan. Oleh sebab itu, biarlah kita pegang kerajaan Allah sebagai inti dan Yesus Kristus sebagai pusat. Sebagai penutup, Kisah Para Rasul pasal yang terakhir 28 itu bercerita Rasul Paulus ada di Roma, kerajaan yang berkuasa di dunia Eropa dan sebagian Asia yang artinya Turki waktu itu. Dia dipenjarakan, tetapi dia boleh tinggal di rumah 2 tahun. Dan dengan bebas dia melakukan 2 hal. Memberitakan kerajaan Allah, kata ayat terakhir. Dan kedua, mengajarkan tentang Yesus Kristus. Bukankah Yesus Kristus naik ke surga melakukan 2 hal? 1, menyediakan tempat buat umatnya dan akan datang kembali. Yang kedua, di sana mendoakan saudara. Kalau Yesus mendoakan saudara, apa yang masih kita takuti? Bukankah dia Immanuel? Selamat hari Minggu. Tuhan menyertai dan memberkati kamu. Amin.